Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 24, pengayaan 2, soal yang nomor 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengayaan 2 memfaktorkan. Jadi perintahnya adalah faktorkan bentuk-bentuk aljabar berikut. Untuk soal yang nomor 3, bentuk aljabarnya ada sebanyak 22 soal yang harus kita kerjakan. Oke, mulai dari soal yang ke-1. 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Nah, di sini udah ada tanda. Ini Kak Sari kasih nomor 2. Artinya, nanti soal yang ke-1 ini akan dikerjakan menggunakan rumus 2. Rumus 2 ada di halaman 20 Dek pada buku kalian ini. Kalau Kak Sari sih udah bikin ringkasannya kayak gini ya Dek ya. Ini rumus 1, rumus 2, rumus 3, dan rumus 4-nya. Totalnya memang ada 4 rumus yang diajarkan di buku ini ya. Nah, untuk rumus 2, jika kita punya bentuk x kuadrat ditambah 2ax ditambah a kuadrat, maka dapat difaktorkan menjadi x tambah a kuadrat. Nah, bagaimana menggunakan rumus 2 ini untuk mengerjakan soal ke-1? Kak Sari bantu ya. Seperti ini caranya. Siap ya, 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Langkah pertama kita ubah dulu 4x kuadrat ini menjadi bentuk 2x dikuadratkan. Kenapa? Karena kalau kita cek 2 dikuadratkan itu 4, x dikuadratkan itu x kuadrat, ya kan? Langkah berikutnya, karena ini tanda tambah, kita tulis ulang juga tambah. Terus tengahnya ini kita kosongin dulu. Kita langsung ke sini Dek, tambah lagi. Nah, sekarang 9-nya dirubah juga menjadi bentuk kuadrat. 9 adalah 3 dikuadratkan, ya kan? 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. Nah, sesuai dengan rumus 2, untuk mengisi tengahnya itu kayak gini Dek. 2 dikali yang depan itu yang 2x itu, terus dikali lagi yang belakang. Yang belakang ini adalah 3. Kita cek 2 kali 2x kali 3, nanti hasilnya harus 12x ya. 2 kali 2x adalah 4x, 4x kali 3 adalah 12x. Pas banget. Jadi ini benar ya, sesuai dengan rumus 2. Nah, kalau udah bentuk kayak gitu, depan dikuadratkan, terus ditambah, belakang juga dikuadratkan, langsung aja caranya gini. Depan ditambah belakang dikuadratkan. Berarti 2x ditambah ini Dek 3 dikuadratkan. Selesai. Seperti ini pengerjaan untuk soal yang ke-1 ya. Lanjut untuk soal berikutnya yang kedua. Soal yang kedua, 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1. Nah, ini udah Kak Sari tandai, kita gunakan rumus 3. Rumus 3 itu yang kayak gini. Kalau kita punya bentuk x kuadrat dikurangi 2ax ditambah a kuadrat, maka dapat difaktorkan menjadi x kurangi a dikuadratkan. Nah, langsung aja kita gunakan untuk mengerjakan untuk mengerjakan soal yang kedua ya. Ini dia, udah aku catat soalnya. 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 sama dengan, untuk 9x kuadrat kita rubah bentuk dulu menjadi 3x dikuadratkan. Coba kita cek, 3 dikuadratkan itu 9, x dikuadratkan itu x kuadrat, ya kan? Terus karena ini tandanya kurang, ya kita tulis kurang. Tetapi ini kita kosongin dulu, langsung ke sini Dek, tambah ya. Nah, 1 ini kita rubah bentuk menjadi bentuk kuadrat juga. 1 bentuk kuadratnya ya 1 dikuadratkan, ya kan? Karena 1 kuadrat itu hasilnya adalah 1. Nah, untuk mengisi tengahnya kayak tadi, 2 dikali yang depan yaitu 3x dikali yang belakang yaitu 1. Kita cek, 2 kali 3x adalah 6x. 6x kali 1 ya tetap 6x. Tuh, bener ya, hasilnya 6x juga. Nah, kalau udah bentuk kayak gitu, langsung aja depan dikurangi belakang terus dikuadratkan. Kalau ini tandanya kurang harus dikurangi ya. Berarti depannya itu adalah 3x dikurangi belakangnya ini adalah 1, terus dikuadratkan. Selesai. Sebetulnya rumus 2 dan rumus 3 itu mirip. Bedanya rumus 2 itu di sini tandanya adalah tambah. Kalau rumus 3 di sini tandanya adalah kurang.
Ya sayang ya. Nah, untuk lebih memahami penggunaan rumus 2 dan rumus 3, latihan soalnya tuh ada di halaman sebelumnya, Dek. Halaman terutama 19, 20 ya, 21 juga. Kamu cek aja ya, Kak Sari udah bahas semuanya. Memang kalau untuk pengayaan 2, terutama yang soal nomor 3 ini tuh udah campuran menggunakan semua rumus yang sudah diajarkan di buku. Jadi Kak Sari langsung cepet aja, karena kan asumsinya kamu sudah terbiasa mengerjakan menggunakan rumus 2, rumus 3, rumus 4, rumus 1, dan sebagainya. Ya sayang ya. Oke deh, intinya soal yang kedua beres kan? Nah, sekarang kita akan beralih ke soal berikutnya, yaitu soal yang ketiga. Soal ketiga, x kuadrat dikurangi 2xy ditambah y kuadrat. Nah, kalau ini sih jelas-jelas rumus 3. Dan ini tuh memang udah kayak tinggal hasil akhirnya aja kok deh. Ya, asal ditunjukin ya. Nih, kita catat dulu soalnya. X kuadrat dikurangi 2xy ditambah y kuadrat, ya kan? Nah, menggunakan rumus 3, di sini kan bentuknya ini udah kuadrat, di sini juga udah kuadrat, ya kan? Berarti ya udah depan dikurangi belakang terus dikuadratkan, selesai kayak gitu. Jadi soal yang ketiga ini kayak kesimpulan penggunaan rumus 3. Oke, lanjut berikutnya soal yang keempat. Oke, untuk soal yang keempat, x kuadrat ditambah 8xy ditambah 16y kuadrat. Catatannya Kak Sari, ini dikerjakan menggunakan rumus 2. Rumus 2 itu mirip kayak soal yang ke-1 tadi ya. Ku bantu bagaimana mengerjakan soal keempat ini menggunakan rumus 2. Kita catat dulu soalnya. Oke, ini udah aku catat ya. Untuk soal yang keempat, x kuadrat ditambah 8xy ditambah 16y kuadrat. Nah, ini kita rubah bentuk dulu. Untuk yang x kuadrat, karena dia memang udah bentuknya kuadrat, ya udah. Tapi Kak Sari mau nulisnya dipakein dalam kurung gini deh ya. X terus dikuadratkan supaya samaan dengan langkah-langkah yang sebelumnya tuh dikurungin juga kan ya semuanya ya. Nah, terus langkah berikutnya, karena ini tanda tambah, kita tulis ulang tanda tambah, kosongin aja dulu, langsung ke sini lagi tambah. Nah, sekarang yang 16y kuadrat kita rubah bentuk juga deh menjadi bentuk ini tuh, 4y dikuadratkan. Dari mana dapat 4y-nya? Karena kan kita tahu 4 kalau dikuadratkan itu 16, y kalau dikuadratkan itu y kuadrat. Jadi memang kalau 16y kuadrat itu ubah aja menjadi 4y dikuadratkan. Nah, untuk mengisi tengahnya kayak tadi, 2 dikali yang depan yaitu X dikali lagi yang belakang yaitu 4Y. Dan ini harus kita cek, jawabannya harus benar dengan 8XY ini ya, harus sesuai. Coba, 2 kali X kali 4Y, paling gampang 2 kali 4 dulu, 8. Terus ada X-nya, ada Y-nya, ini juga ada X-nya, ada Y-nya, berarti udah benar ya. 2 kali X kali 4Y hasilnya adalah 8xy, sama persis dengan yang di tengah sini. Nah, kalau udah kayak gitu, langsung aja berdasarkan rumus 2, caranya depan ditambah belakang terus dikuadratkan. Berarti X ditambah 4Y terus dikuadratkan. Selesai. Kayak gini deh untuk mengerjakan soal yang keempat menggunakan rumus 2. Beres. Langsung ke soal berikutnya, soal yang kelima. 100x kuadrat dikurangi 49. Nih catatannya Kak Sari, kita gunakan rumus 4 untuk mengerjakan soal kelima ini. Rumus 4 itu yang mana ya? Rumus 4 itu yang di sini deh. Kalau kita punya bentuk x kuadrat dikurangi a kuadrat, maka difaktorkan menjadi x tambah a kali x kurang a. Pokoknya depan tambah belakang kali depan kurangi belakang gitu ya. Nah, ya udah kita tulis ulang dulu untuk soal yang kelima. Soalnya adalah 100x kuadrat kurangi 49. Tulis 100x kuadrat kurangi 49. Nah, ini 100x kuadrat kita rubah bentuk dulu deh menjadi 10x dikuadratkan. Cek dulu, 10 kalau dikuadratkan itu 100, x kalau dikuadratkan itu ya x kuadrat. Jadi 10x dikuadratkan sama dengan 100x kuadrat.
dikurangi, 49-nya juga kita rubah bentuk menjadi bentuk kuadrat. 49 adalah 7 dikuadratkan. Ya dong, 7 kuadrat adalah 49. Nah, kalau udah bentuk kuadrat dikurangi bentuk kuadrat gini, sesuai dengan rumus 4 tadi, gimana caranya? Depan ditambah belakang. Kak Sari nggak salah ngomong ya, memang rumusnya kan gitu. Depan ditambah belakang, terus dikali depan dikurangi belakang. Berarti 10x ditambah 7 dikali 10x lagi dikurangi 7. Selesai. Seperti ini untuk mengerjakan soal yang kelima. Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan terkait soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau nanti kamu mau tanya jawabnya di dalam grup aja juga boleh ya. Di akhir video ini akan Kak Sari cantumkan nomor WA yang bisa kamu hubungi untuk gabung ke dalam grupnya Kak Sari ya, beserta keterangannya. Nanti itu grupnya itu ada 2 macam deh. Ada grup yang gratis dan juga grup yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dulu aja ke soal berikutnya, soal yang ke-6. Soal ke-6, 16 dikurangi 25x kuadrat. Ini menggunakan rumus 4 lagi. Rumus 4 itu lumayan Kak Sari suka ya. Dia kayak yang paling simpel di antara rumus-rumus yang lain. Tetapi bukan berarti rumus yang lain itu nggak Kak Sari suka. Suka juga sih. Tapi kalau disuruh milih, yang paling aku suka memang rumus 4 ya. Oke, soal ke-6 aku catat dulu ya soalnya. 16 kurangi 25x kuadrat. Oke, ini dia 16 kurangi 25x kuadrat. Langsung saja sama dengan 16-nya kita rubah bentuk menjadi bentuk kuadrat. Berarti berapa dek? Ya 4 dikuadratkan. Iya dong, 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. Terus dikurangi, kita tulis juga dikurangi. Nah sekarang yang 25x kuadrat juga kita rubah bentuk dek, menjadi kayak gini dek, 5x dikuadratkan. Coba cek, 5 dikuadratkan 25, X dikuadratkan ya X kuadrat gitu kan. Nah sekarang kalau udah ada bentuk kuadrat dikurangi bentuk kuadrat, berarti menggunakan rumus 4 tadi gimana bunyinya? Depan ditambah dulu ya, depan ditambah belakang dikali depan dikurangi belakang. Berarti gini, 4 ditambah 5x terus dikali 4 dikurangi 5x. Jadi yang depan itu yang 4, yang belakang itu yang 5x-nya. Depan tambah belakang, ini dia 4 tambah 5x dikali depan kurangi belakang, 4 kurangi 5x. Selesai untuk soal yang ke-6. Oke, kita lanjut berikutnya soal yang ke-7. 4x kuadrat dikurangi 49y kuadrat. Yes, masih menggunakan rumus 4 lagi. Caranya seperti ini dek. Oke, 4x kuadrat dikurangi 49y kuadrat. Kita tulis dulu sama dengan, untuk yang 4x kuadrat kita rubah bentuk menjadi 2x dikuadratkan. Ya dong, 2 dikuadratkan adalah 4, x dikuadratkan ya x kuadrat. Terus dikurangi, kita tulis dikurangi. Nah, 49y kuadratnya kita rubah bentuk menjadi 7y dikuadratkan. Cek dulu, 7 dikuadratkan itu 49, y dikuadratkan itu y kuadrat ya. Nah sekarang udah bentuk kuadrat dikurangi bentuk kuadrat, menggunakan rumus 4 bunyinya depan tambah belakang dikali depan kurangi belakang. Berarti 2x tambah 7y dikali 2x kurangi 7y. Selesai. Gampang ya menggunakan rumus 4. Menurut Kak Sari sih gampang. Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-8. X kuadrat kurangi Y kuadrat per 9. Masih menggunakan rumus 4 lagi. Nah tetapi ini seakan-akan sulit nih dek, karena bentuknya per-peran gitu. Padahal nanti setelah dikerjakan gampang juga kok ya. Nah Kak Sari catat dulu ya. Soal ke-8, X kuadrat kurangi Y kuadrat per 9. Sini, X kuadrat kurangi Y kuadrat
per 9. Nah, caranya sama dengan untuk X kuadratnya, ini sebenarnya kan udah bentuk sederhana nih, udah simpel banget, udah X dikuadratkan. Tetapi Kak Sari tetap mau pakai dalam kurung aja menulisnya gitu, supaya sama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi kan, memang selalu dikasih dalam kurung gitu ya. Biarin ya. Nah, terus dikurangi, oke, Y kuadrat per 9 ini kita rubah deh menjadi bentuk Y per 3 dikuadratkan. Kenapa? Karena kalau kita cek, Y dikuadratkan itu Y kuadrat per sama per 3 dikuadratkan itu 9, ya kan? Jadi Y per 3 dikuadratkan itu sama aja dengan Y kuadrat per 9. Dan kalau udah bentuk kuadrat dikurangi kuadrat kayak gini, langsung aja menggunakan rumus 4, depan tambah belakang dikali depan kurangi belakang. Depannya adalah X, belakangnya adalah Y per 3. Berarti depan tambah belakang yaitu X tambah Y per 3, terus dikali depan kurangi belakang, berarti X kurangi Y per 3. Selesai. Kayak gini cara pengerjaannya. Tadi seakan-akan susah karena bentuknya per, tetapi begitu dikerjakan ternyata soalnya jawabannya simpel juga sih, hanya kayak gitu aja. Dan kunci jawaban untuk soal-soal ini ada di halaman 275 deh. Kamu bisa cek di sana ya. Tetapi di halaman 275 itu langsung jawaban akhirnya aja, nggak ada proses pengerjaannya. Tapi itu bisa kamu jadikan acuan ya. Jawabannya Kak Sari ini sama nggak dengan di halaman 275. Oke, silahkan sama-sama dicek aja. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-9. Soal yang ke-9, AX kuadrat dikurangi AY kuadrat. Ini masih menggunakan rumus 4 lagi. Oke, aku catat dulu ya soalnya. Nah, ini dia AX kuadrat dikurangi AY kuadrat. Menggunakan rumus 4 sih iya, tetapi ini tuh enaknya harus kita keluarkan dulu faktor sekutunya. Mana maksudnya? Ini loh Dek, suku yang sini kan memiliki huruf A, suku yang ini juga memiliki huruf A. Jadi huruf A-nya itu boleh kita tulis sekali aja di luar kurung. A terus buka kurung, gitu maksudnya. Nah, sekarang ini kan AX kuadrat, A-nya udah ditulis, berarti tersisa X kuadratnya aja yang kita tulis di sini. Nah, gitu. Dikurangi. Oke, kita tulis dikurangi. Ini juga deh AY kuadrat, tapi A-nya udah ditulis di sini. Berarti tersisa Y kuadratnya aja. Gini nulisnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan X kuadrat kurangi Y kuadrat, ini kan bisa dikerjakan menggunakan rumus 4, ya kan? Langsung aja A-nya ditulis ulang. Nah, terus rumus 4 itu bunyinya depan ditambah belakang dikali depan dikurangi belakang. Berarti X tambah Y dikali X kurangi Y. Selesai ya untuk soal yang ke-9 kayak gitu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-10. Oke, soal yang ke-10, AX kuadrat ditambah 2AX ditambah A. Di sini catatannya Kak Sari kita kerjakan menggunakan rumus 2. Oke, tetapi nanti sebelum menggunakan rumus 2, ini akan kita keluarkan dulu faktor sekutunya ya. Ini udah Kak Sari catat deh untuk soal ke-10. AX kuadrat ditambah 2AX ditambah A. Nah, ini kalau kita perhatikan, ketiga suku ini memiliki huruf yang sama tuh, yaitu huruf A. Bener kan? Ini ada A, ini ada A, ini ada A. Berarti A-nya boleh kita catat sekali aja di luar kurung. Gitu. Nah, untuk yang di dalam kurung ini kita isikan sisanya. Maksudnya gini, lihat dulu yang AX kuadrat. A-nya udah ditulis, berarti yang belum ditulis tinggal X kuadratnya. Ya kita tulis X kuadratnya aja gitu. Terus ini kan tandanya tambah, kita tulis tambah. Sekarang lihat yang ini, 2AX. A-nya udah ditulis, berarti yang belum ditulis hanya 2 sama X. Ya udah kita tulis 2 sama X atau dibacanya 2X ya. Terus nih tanda tambah lagi. Nah, sekarang ini kan A, ya, tapi A-nya udah ditulis. Berarti di sini ditulis berapa dong? Masa 0? Bukan 0 ya. Ini adalah ditulis angka yang ada di depan huruf A.
Duh, tetapi kan nggak ada angkanya tuh Kak Sari. Tenang, kita tahu kalau di depan sebuah huruf atau sebuah variabel tidak ada angkanya, itu sebenarnya ada angka 1. Ya, jadi sebenarnya di depan huruf A ini ada angka 1, tapi angka 1 kan memang tidak ditulis Dek kalau dalam penulisan aljabar. Nah, jadi angka 1 inilah yang kita pindahkan ke sini gitu. Tutup kurung deh. Nah, sekarang yang akan kita faktorkan yang ini. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Tadi kata Kak Sari menggunakan rumus 2 ya. Caranya kayak gini, sama dengan dulu, A-nya ditulis ulang dulu. Nah, untuk yang ini akan kita faktorkan menggunakan rumus 2 menjadi ini Dek. X kuadratnya kita tulis ulang dulu. X kuadrat. Terus karena ini tambah kita tulis tambah. Dikosongin dulu. Nah, baru ini tambah lagi. Nah, sekarang angka satunya kita ubah menjadi bentuk kuadrat. 1 adalah ya 1 dikuadratkan, ya kan? Tutup kurung dulu. Untuk mengisi tengahnya kayak tadi Dek, sesuai rumus 2, berarti 2 dikali yang depan yaitu X dikali yang belakang yaitu 1. Cek dulu, 2 kali X kali 1 apakah hasilnya 2X? 2 kali X 2X dikali 1 ya tetap 2X, berarti benar. Nah, ini berarti sudah memenuhi bentuk rumus 2. Terus ini kita tulis sama dengan A-nya ditulis ulang. Nah, sesuai rumus 2, kalau udah bentuk kayak gini langsung aja kan, tinggal depan ditambah belakang dikuadratkan. Berarti gini Dek, X ditambah ini 1 terus dikuadratkan. Selesai. Seperti ini pengerjaan soal yang ke-10 menggunakan rumus 2. Lanjut ke soal berikutnya, soal ke-11 kita baca. 3x kuadrat dikurangi 18xy ditambah 27y kuadrat. Catatan Kak Sari ini masih menggunakan rumus 2. Ku salin ulang dulu soalnya. Oke, soal ke-11, 3x kuadrat dikurangi 18xy ditambah 27y kuadrat. Ini kan akan kita kerjakan menggunakan rumus 2 ya Dek ya. Tetapi sebelumnya akan kita sederhanakan dulu dengan mencari faktor sekutunya. Nah, di sini lihat angka 3, angka 18, dan angka 27. Ini tuh sama-sama memiliki faktor 3. Artinya apa? 3 kalau dikali 1, 3. 3 kalau dikali 6, 18. 3 kalau dikali 9, 27. Nah, jadi angka 3-nya kita keluarkan dulu. Nah, terus buka kurung. Sekarang gini Dek. 3x kuadrat. Angka 3-nya udah ditulis. Berarti tersisa x kuadratnya aja. Kayak gini. Dikurangi. Ini kan 18xy. Nah, 18 sudah diwakili 3. Kita mikir, 3 kali berapa tadi yang hasilnya 18? 3 kali 6 kan? Jadi 6-nya yang kita tulis. Terus tersisa xy-nya ya kita ikutkan xy. Terus ini tambah, oke. Di sini 27y kuadrat. Untuk 27-nya sudah diwakili 3. Berarti kita mikir 3 dikali berapa tadi yang hasilnya 27? 3 dikali 9 kan? Berarti kita tulis 9-nya. Terus ada y kuadratnya kita tulis ulang y kuadrat. Tutup kurung. Nah, inilah x kuadrat kurangi 6xy ditambah 9y kuadrat yang akan kita faktorkan menggunakan rumus 2. Ini kita tulis ulang dulu sama dengan 3-nya kita tulis, buka kurung. Nah, sekarang Dek, untuk x kuadrat ini akan Kak Sari tulis ulang menjadi x dikuadratkan. Nah, ini tandanya kurang, kita tulis kurang. Terus dikosongin aja, langsung ke sini, tandanya tambah, kita tulis tambah. Nah, 9y kuadrat ini akan kita rubah menjadi 3y dikuadratkan. Tutup kurung besar. Coba cek ya, 3 dikuadratkan itu 9, y dikuadratkan itu y kuadrat. Jadi 3y dikuadratkan itu sama aja dengan 9y kuadrat. Nah, untuk mengisi tengahnya sesuai rumus 2, caranya itu kan 2 dikali depan yaitu x dikali belakang yaitu 3y. Ini harus kita cek, hasilnya nanti harus sama persis dengan yang di sini ya.
2 kali X kali 3Y. Cara gampangnya 2 kali 3, 6. Ini ada X-nya, ini ada X-nya, ini ada Y-nya, ini ada Y-nya. Berarti udah bener tuh. 2 kali X kali 3Y hasilnya adalah 6XY. Dan kalau udah kita cek, udah bener kayak gini ya. Ini bentuknya sudah yang sama dengan di rumus 2. Berarti langsung aja sama dengan, ini 3-nya tulis ulang dulu. Nah, rumus 2 itu berbunyi, ini rumus 2 atau rumus 3 ya dek ya, sebentar. Oh, harusnya nih Kak Sari nyatetnya rumus 3, tapi nggak apa-apa. Memang rumus 2 sama rumus 3 itu kan mirip-mirip gitu ya. Kalau rumus 2 itu untuk yang positif, rumus 3 itu untuk yang negatif. Karena ini negatif, berarti ini Kak Sari ralat sebagai rumus 3. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini udah bener, tetap kita lanjutin. Nah, rumus 3 kalau udah berbentuk kayak gini, langsung aja nih dek, depan ya dikurangi belakang terus dikuadratkan. Berarti X dikurangi 3Y terus dikuadratkan. Selesai. Kayak gini deh. Kamu cek aja di halaman 275. Mudah-mudahan sama hasilnya ya. Kak Sari nggak ngecek satu persatu tuh soalnya. Jadi hasil akhirnya untuk soal yang ke-11 adalah 3 dikali X kurangi 3Y kuadrat. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar atau nanti aja di dalam grup. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya, soal yang ke-12. 2x kuadrat Y ditambah 4xY dikurangi 30Y. Catatannya Kak Sari ini menggunakan rumus 1. Oke, kita kerjakan ya. Oke, sebelum menggunakan rumus 1, untuk soal yang ke-12 ini 2x kuadrat Y ditambah 4xY dikurangi 30Y akan kita sederhanakan dulu deh. Kita cari faktor sekutunya. Nah, di sini lihat angkanya dulu, 2, 4, dan 30. Ini sama-sama memiliki faktor 2. Kenapa? Karena 2 dikali 1 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, dan 2 dikali 15 adalah 30. Ya, jadi kita tulis angka 2-nya sekali aja di luar kurung. Dan kalau kita perhatikan lagi, setiap sukunya ini sama-sama memiliki huruf Y atau variabel Y. Ini ada Y-nya, ini ada Y-nya, ini juga ada Y-nya. Berarti Y-nya boleh kita tulis sekali aja di luar kurung. Nah, yang di dalam kurungnya untuk menulis sisanya dek. Coba, ini kan 2x kuadrat Y. 2-nya udah ditulis, Y-nya udah ditulis. Berarti tersisa x kuadratnya aja. Tulis. Nah, gitu. Terus ditambah. Ini kan 4xy. 4-nya sudah diwakili angka 2. Tadi kita mikir 2 kali berapa yang hasilnya 4. Tentu saja 2 kali 2. Tulis di sini 2-nya. Nah, terus Y-nya udah ditulis juga. Berarti yang belum tertulis adalah X-nya saja. Tulis di sini. Jadinya 2X. Dikurangi, kita tulis juga dikurangi. Nah, ini kan 30Y. Untuk 30-nya sudah diwakili 2. Berarti kita tinggal mikir 2 kali berapa yang hasilnya 30. Tentu saja 2 kali 15. Nah, Y-nya udah ditulis, berarti jangan ditulis lagi. Berarti udah tutup kurung. Inilah nanti yang akan kita faktorkan menggunakan rumus 1 ya. Di sini kita tulis dulu sama dengan 2Y-nya tulis ulang. Nah, untuk mengerjakan menggunakan rumus 1 itu yang ini deh. Kalau dari tadi kayaknya kita belum pernah pakai ya rumus 1 ya. Kalau kita punya bentuk X kuadrat ditambah A tambah B X ditambah A kali B, maka dapat difaktorkan menjadi X tambah A kali X tambah B. Jadi maksudnya itu kayak gini. Untuk angka yang tengah ini dan angka yang paling belakang ini kita cari hubungannya deh. 2 itu berapa ditambah berapa, dan kalau dikali hasilnya harus negatif 15. Nah, ini Kak Sari punya ide kayak gini deh. 2 itu diperoleh dari 5 ditambah negatif 3.
ya. 5 ditambah negatif 3 itu kan kayak 5 kurangi 3, 2 dong. Dan 5 dikali negatif 3 itu juga pas banget, negatif 15. Jadi Kak Sari akan pakai angka itu ya, angka 5 dan angka negatif 3. Ini juga sama ini, 5 dan negatif 3. Nulisnya kayak gini dek, tulis ulang dulu, x kuadrat ditambah buka kurung, tutup kurung, di sini ada tanda tambahnya, di sini huruf x-nya. Ditambah lagi buka kurung, tutup kurung, tapi di sini tanda kali, tutup kurung yang besar. Nah, sekarang untuk yang tambah ini kita ganti dengan angka ini tadi dek, 5 ditambah negatif 3. Tulis 5 ditambah negatif 3. Untuk yang kali ini kita ganti dengan 5 kali negatif 3. 5 kali negatif 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau udah ini tinggal menggunakan rumus 1, nanti bunyinya itu sama dengan 2Y ditulis ulang. Nah, terus buka kurung. Ini dek, X ditambah yang ini angka 5. Terus dikali X lagi. Sekarang yang ini dek dikurangi 3 atau negatif 3. Udah selesai kayak gini untuk soal yang ke-12. Nah, barangkali untuk soal yang ke-12 ini agak ribet menurut kalian ya, karena berbeda dengan soal-soal yang sebelumnya dari 1 sampai soal ke-11 tadi. Tetapi nggak apa-apa dek, memang kalau masih agak kurang paham, ini tuh berarti kamu harus mengerjakan soal-soal yang serupa, mengerjakan soal-soalnya itu yang banyak. Di halaman-halaman sebelumnya untuk soal latihan menggunakan rumus 1 itu sudah banyak deh, dan Kak Sari udah bahas semuanya secara detail. Kan enak tuh kalau mengerjakan soal yang rumus 1 semuanya. Nanti kan akhirnya kan kamu jadi ngeh ya ciri-cirinya untuk mengerjakan soal menggunakan rumus 1. Dan itu harus kamu mau kamu lalui ya, kamu kerjakan supaya terampil. Nah, kalau langsung ke soal 12 ini di halaman 24, barangkali memang kamu akan mengalami kesulitan ya dek ya. Intinya belajar itu harus mau latihan banyak soal ya sayang ya. Oke, yang penting untuk soal ke-12 di halaman 24 ini ya kita udah selesai bahas. Nah, pokoknya kita lanjutkan aja dulu ke soal berikutnya, soal yang ke-13. Masalah latihan soal nanti bisa kita lakukan di grup aja ya. Kamu tanya soalnya, Kak Sari bantu jawab soalnya, itu di grup. Soalnya itu nggak hanya dari buku paket ini aja, boleh juga dari LKS kamu, atau juga dari PR soal yang dikasih guru kamu dituliskan di papan tulis. Itu boleh kamu tanyakan di dalam grup ya. Makanya nanti aja gabung ke grupnya Kak Sari ya. Di akhir video ini akan kucatatkan nomornya. Atau mau sekarang aja, kalau keburu nggak sabar ya, sekarang aja deh aku tuliskan di 081 456 10 9 8 7 0. Seperti yang udah Kak Sari mention di awal tadi, grupnya Kak Sari itu ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu bebas pilih mau gabung di grup yang gratis atau grup yang berbayar. Nomornya sama yang ini untuk dihubunginya ya. Tapi kalau mau double grup juga boleh loh, gabung grup gratis sekaligus gabung di grup berbayar juga boleh. Toh murah aja kok grup berbayarnya. Berapa per bulannya? Tanya Kak Sari di nomor ini ya. Silahkan. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke soal berikutnya, soal ke-13. X kali X tambah 3 dikurangi 18. Nah, ini masih menggunakan rumus 1. Oke deh. Pokoknya Kak Sari catat ulang dulu aja soalnya ya. Nanti kita bantu kerjakan sampai selesai. Oke. X kali X tambah 3 kurangi 18. Sebelum menggunakan rumus 1, ini akan kita jabarkan dulu deh. Kita kali-kalikan dulu ya. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Terus ditambah, kita tulis. Nah, sekarang X kali 3 hasilnya adalah 3X. Ini dikurangi 18-nya ditulis ulang. Nah, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 inilah yang akan kita kerjakan menggunakan rumus 1. Caranya nih sama dengan kita cari hubungan antara 3 sama negatif 18. Ya, kalau ditambah hasilnya harus 3, kalau dikali hasilnya harus negatif 18. Nah, Kak Sari kepikiran tuh ya, berapa sih kalau yang ditambah hasilnya 3, kalau dikali hasilnya negatif 18? Yaitu 6
ditambah negatif 3 dek, dan 6 dikali negatif 3. Kita cek dulu ya. 6 ditambah negatif 3 itu kan kayak 6 kurangi 3, tentu saja 3. Dan 6 kali negatif 3 itu ya benar negatif 18. Yes, dan ini angkanya udah sama ya. Ini 6, ini juga 6, ini negatif 3, ini juga negatif 3. Jadi itu yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini tulis dulu aja, X ditambah buka kurung tutup kurung, tanda tambah di dalamnya, huruf X di luarnya. Terus ditambah lagi buka kurung tutup kurung, tanda kali di dalamnya. Untuk yang tanda tambah, pindahkan ini deh, 6 tambah negatif 3. 6 tambah negatif 3. Untuk yang kali, pindahkan yang ini, 6 kali negatif 3. 6 kali negatif 3. Nah, sekarang udah bisa kita pakai deh. Berarti ini X tambah 6 dikali X yang ini sekarang negatif 3. Selesai. Kayak gitu ya untuk soal ke-13 menggunakan rumus 1. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-14. X kurangi 5 kali X kurangi 2 tambah 2. Masih menggunakan rumus 1. Oke, ini dia soalnya. X kurangi 5 kali X kurangi 2 tambah 2. Langkah pertama, kita akan jabarkan dulu X kurangi 5 kali X kurangi 2 ini. Kita kali-kalikan ya. X kali X adalah X kuadrat. X kali negatif 2 adalah negatif 2X. Sekarang ini, negatif 5 kali X adalah negatif 5X. Terus negatif 5 kali negatif 2 adalah positif 10. Nah, ditambah 2-nya jangan lupa ditulis. Nah, gini. Nah, sekarang kita gabungkan untuk suku-suku yang sejenis deh. Nih, negatif 2X bisa digabung dengan negatif 5X. Positif 10 bisa digabung dengan positif 2 ya. Untuk X kuadratnya ditulis ulang aja. Negatif 2X kalau digabung dengan negatif 5X jadinya adalah negatif 7X ya. Kayak negatif 2 digabung dengan negatif 5 kan negatif 7. Ada X-nya, di sini juga harus ada X-nya. Terus positif 10 digabung sama positif 2 jadinya adalah positif 12. Kayak 10 ditambah 2, 12 kan. Nah, ini X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 yang akan kita faktorkan menggunakan rumus 1. Caranya sama dengan kita cari hubungan antara negatif 7 dengan positif 12 deh. Nah, berapa ditambah berapa yang hasilnya negatif 7, tetapi kalau dikali hasilnya adalah 12. Kak Sari kepikiran, yaitu negatif 3 ditambah negatif 4. Negatif 3 tambah negatif 4 bener kan ya, negatif 7. Dan negatif 3 dikali negatif 4 itu pas banget, positif 12. Kan kita ingat ya, negatif kali negatif itu positif. Jadi negatif 3 kali negatif 4 itu positif 12. Oke, terus karena ini angkanya udah kembar ya, ini negatif 3, ini negatif 3, ini negatif 4, ini juga negatif 4, berarti itu nanti yang akan kita gunakan. Nah, sementara ini tulis dulu aja, X kuadrat ditambah buka kurung tutup kurung, tanda tambah di dalamnya, terus huruf X di luarnya. Ditambah lagi buka kurung tutup kurung, tanda kali di dalamnya. Untuk yang tambah ini pindahkan nih dek, negatif 3 tambah negatif 4. Tulis negatif 3 tambah negatif 4. Untuk yang kali pindahkan yang di sini ya, negatif 3 kali negatif 4. Negatif 3 kali negatif 4. Oke, nah sekarang tinggal kita kerjakan. Terakhir ini berarti X terus negatif 3 tutup kurung lagi X, sekarang yang negatif 4. Selesai. X kurangi 3 kali X kurangi 4, itulah jawaban untuk soal yang ke-14. Kalau kamu cek di halaman 275, misalnya jawabannya adalah X kurangi 4 kali X kurangi 3, yaitu sama aja deh. Kan dibolak-balik itu sama aja kalau perkalian, karena perkalian punya sifat komutatif ya, dibolak-balik hasilnya tetap sama. Jangan protes masalah itu ya. Kak, kalau di jawabannya kok X min 4 dikali X min 3 ya sama aja sayang dengan X min 3 kali X min 4 ya sama. Tapi Kak Sari penasaran deh untuk yang soal ke-14 ini, aku mau cek dulu di halaman 275 ya, dia jawabannya kayak gimana.
Sudah aku cek dan ternyata jawabannya persis seperti ini. X kurangi 3 kali X kurangi 4. Yeay, tidak ada perdebatan berarti ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi aja ke soal berikutnya. Soal yang ke-15. Mana soal ke-15? X tambah 5 kali X tambah 1 ditambah 4. Masih menggunakan rumus 1. Oke, nggak ada masalah. Oke, ini soal ke-15-nya udah aku catat ya. X tambah 5 kali X tambah 1 ditambah 4. Nah, sebelum kita kerjakan menggunakan rumus 1, ini akan kita jabarkan dulu deh nih. X tambah 5 kali X tambah 1-nya ya. X kali X, X kuadrat. X kali positif 1, positif 1X. Ingat, angka satunya nggak perlu benar-benar ditulis ya. Terus positif 5 kali X, tentu saja positif 5X. Dan positif 5 kali positif 1 adalah positif 5. Terus positif 4-nya atau tambah 4-nya ini jangan sampai lupa. Oke, dah. Terus sekarang akan kita gabungkan untuk suku-suku yang sejenis. X kuadrat tulis ulang dulu. Ini dek, positif 1X digabung dengan positif 5X. Kayak 1 tambah 5, 6 ya. Jadi positif 1X digabung dengan positif 5X jadinya positif 6X. Yang ini positif 5 digabung dengan positif 4 jadinya adalah positif 9. Nah, ternyata X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 tuh. Ini bisa kamu kerjakan dengan dua cara deh. Bisa menggunakan rumus 1 seperti Kak Sari tadi, atau bisa juga menggunakan rumus 2. Kenapa? Karena nanti 9 itu bisa diubah ke dalam bentuk kuadrat ya. Nah, kali ini Kak Sari akan kerjakan menggunakan rumus 2 aja. Meskipun menggunakan rumus 1 juga bisa. Nanti hasilnya akan sama ya. Tapi Kak Sari akan kerjakan menggunakan rumus 2. Bebas dong, suka-suka dong. Yang penting hasilnya benar, ya kan? Oke, menggunakan rumus 2 kita tulis sama dengan ini X kuadratnya kita ubah menjadi X dikuadratkan. Terus karena ini tandanya tambah, terus ini kita kosongin aja. Nah, langsung ke sini tambah. Nah, 9-nya kita ubah menjadi bentuk kuadrat. 9 bentuk kuadratnya adalah 3 dikuadratkan. Untuk mengisi tengahnya, ingat rumus 2 itu kayak gini deh. 2 dikali yang depan yaitu X dikali yang belakang yaitu 3. Harus kita cek 2 kali X kali 3 bener nggak hasilnya 6X ya. 2 kali X kali 3, 2 kali 3 aja kan 6 dikali X jadinya 6X. Yes, udah bener. Nah, kalau udah bener ini sesuai dengan rumus 2, ya udah, maka hasil akhirnya untuk rumus 2 tuh kayak gini deh. Depan ditambah belakang terus dikuadratkan. Berarti X ditambah 3 terus dikuadratkan. Selesai. Yeay ya. Jadinya untuk soal ke-15 aku mengerjakannya menggunakan rumus 2. Kalau kamu penasaran, kamu boleh juga mengerjakan rumus 1. Nanti hasilnya akan sama persis, yaitu X tambah 3 kuadrat. Ya sayang ya. Lanjut sekarang ke soal berikutnya, soal yang ke-16. X tambah 1 kali X kurangi 4 dikurangi 14. Oke. Kalau di catatannya Kak Sari ini dikerjakan menggunakan rumus 1. Oke deh, kali ini Kak Sari kerjakan menggunakan rumus 1 ya. Untuk soal ke-16 udah aku catat, X tambah 1 kali X kurangi 4 dikurangi 14. Ini akan kita jabarkan dulu ya, kita kali-kalikan. Sama dengan X kali X adalah X kuadrat. X kali negatif 4 adalah negatif 4X. Positif 1 kali X adalah positif 1X. Angka satunya jangan benar-benar ditulis. Terus positif 1 kali negatif 4 adalah negatif 4. Dan ini dikurangi 14-nya ditulis ulang juga. Sekarang kita gabungkan untuk suku-suku yang sejenis ya. X kuadratnya tulis ulang. Nah, ini deh, negatif 4X sama positif 1X. Itu ngitungnya kayak negatif 4 ditambah 1. Berapa negatif 4 ditambah 1? Tentu saja negatif 3. Jadi negatif 4X digabung sama positif 1X jadinya adalah negatif 3X.
Terus ini negatif 14 digabung dengan negatif 4 digabung dengan negatif 14 jadinya adalah negatif 18. Kayak 4 digabung sama 14 kan 18. Gitu aja kan? Nah, sekarang x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 18. Ini yang akan kita kerjakan menggunakan rumus 1. Rumus 1 berarti ini kita cari hubungan antara negatif 3 dengan negatif 18. Berapa ditambah berapa yang hasilnya negatif 3, tapi kalau dikali hasilnya adalah negatif 18. Nah, Kak Sari kepikiran, yaitu 3 ditambah negatif 6, Dek. 3 ditambah negatif 6 itu pas banget negatif 3. Dan 3 dikali negatif 6 juga pas banget negatif 18. Dan mereka tuh angkanya udah sama. Ini 3, ini juga 3. Ini negatif 6, ini juga negatif 6. Yes, berarti dua angka itu yang akan kita gunakan. Tulis ulang dulu, x kuadrat ditambah buka kurung tutup kurung, tanda tambah di dalamnya, huruf x di luarnya. Terus ditambah lagi buka kurung tutup kurung, tanda kali di dalamnya. Untuk yang tanda tambah, pindahkan ini deh. 3 tambah negatif 6. 3 tambah negatif 6. Untuk yang kali, pindahkan dari sini. 3 kali negatif 6. 3 kali negatif 6. Oke, berarti hasil akhirnya adalah X ini tambah 3, tutup kurung, buka kurung lagi, X, sekarang yang ini deh, negatif 6. Selesai. Cocokin ya di halaman 275. Mudah-mudahan jawabannya Kak Sari bener. Kak Sari sih yakin jawabannya bener ya. X tambah 3 kali X kurangi 6. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-17. Soal ke-17, X tambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali X tambah 3. Nah, ini tanda yang Kak Sari pakai ini tanda seret gitu aja ya. Artinya soal ke-17 ini tidak dikerjakan menggunakan rumus 1, 2, 3, ataupun 4. Jadi ini nggak menggunakan rumus manapun. Kenapa? Karena ini nanti soal ke-17 ini akan kita kerjakan menggunakan permisalan, Dek. Nah, gimana itu caranya? Ku ajarin ya. Yang penting ku catat dulu aja soal yang ke-17 ini. Oke, soal yang ke-17, X tambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali X tambah 3. Nah, ini kalau kita perhatikan sama-sama punya X tambah 3 kan? Makanya di sini akan kita misalkan X tambah 3 itu sebagai huruf M besar. Boleh pakai huruf M besar, boleh pakai huruf yang lain ya. T besar, S besar, bebas. Nah, Kak Sari pakainya huruf M besar karena di buku paket kita ini juga kasih contohnya menggunakan huruf M besar. Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang X tambah 3 ini kita rubah menjadi M besar. Berarti X tambah 3 yang ini juga berubah menjadi M besar ya. Ini bacanya jadinya M kuadrat. Tulis M kuadrat. Terus dikurangi ini 2. Nah, X tambah 3-nya kan berubah jadi M. Ya udah kita tulis M. Nah, bacanya jadi M kuadrat dikurangi 2M. Terus di sini kalau kita perhatikan ini punya M, ini juga punya M. Karena ini ya jadinya faktor sekutu, berarti boleh kita tulis sekali aja M-nya di luar kurung. Nah, yang di dalam kurung tinggal sisanya. Bacanya gini, Dek. M kuadrat itu kan artinya M kali M. M-nya udah ditulis sekali di sini, berarti kurang sekali lagi M-nya. Nah, gitu. Dikurangi. Ini kan bacanya 2M. M-nya udah ditulis, berarti tersisa angka 2-nya aja. Ya kita tulis angka 2-nya aja, terus tutup kurung. Nah, langkah berikutnya kalau udah kayak gini, kita kembalikan lagi M-nya menjadi X tambah 3. Berarti ini sama dengan M yang di sini kita ganti menjadi X tambah 3, terus dikali M yang ini juga jadi X tambah 3. Terus nih dikurangi 2. Nah, gitu. Kita hitung sama dengan untuk X tambah 3-nya ini udah benar. Terus dikali ini X. Nah, ini Dek, 3 dikurangi 2 itu berapa? 1 ya. Jadi positif 3 dikurangi 2 itu jadinya adalah positif 1. Selesai. Jawaban akhirnya adalah X tambah 3 kali X tambah 1. Ini pengerjaannya menggunakan permisalan.
Nah, langkah pengerjaan seperti ini juga diterangkan di buku paket kalian ini ya. Cek aja di halaman sebelum-sebelumnya deh. Kak Sari udah bahas juga latihan soalnya, banyak banget. Jadi sampai terampil menggunakan permisalan seperti ini. Ya sayang ya? Sip, soal nomor 17 atau soal ke-17 beres. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-18. A kurangi BX ditambah A kurangi BY. Ini catatannya Kak Sari, masih seret gitu aja ya. Berarti ini nggak menggunakan rumus 1, 2, 3, ataupun 4. Lagi-lagi ini akan menggunakan permisalan. Oke, soalnya udah kucatat ya. Soal ke-18, A kurangi BX ditambah A kurangi BY. Ini ada A kurang B, ini ada A kurang B. Berarti bisa kita misalkan ya, A kurangi B sebagai huruf apa? Kak Sari pakainya M besar lagi aja, biarin ya. Nah, berarti ini A kurangi B-nya kita ganti jadi M, terus diikuti huruf X. Berarti ini MX gitu deh. Ditambah, ini kan A kurangi B-nya berubah jadi M juga ya, terus diikuti huruf Y. Berarti MY. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ini ada huruf M-nya, ini juga ada huruf M-nya. Berarti boleh ditulis sekali aja di luar kurung. Nah, ini kan MX. M-nya udah ditulis, berarti X-nya saja yang kita tulis. Terus ditambah, ini MY. M-nya udah ditulis, berarti tinggal Y-nya saja yang kita tulis. Tutup kurung. Terus terakhir, M-nya ini kita kembalikan lagi ke bentuk semula, yaitu A kurang B. Ya udah, berarti ini A kurangi B. Menggantikan M yang di sini. Terus dikali X tambah Y. Nah, gini selesai ya untuk soal yang ke-18. Lumayan simpel ini soal ke-18. Enak ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal ke-19. X tambah 2 kuadrat ditambah X tambah 2 kurangi 12. Nah, ini belum Kak Sari tandain. Gak apa-apa, nanti kita tandain bareng-bareng ya. Nah, untuk soal ke-19 ini ku catat ulang dulu aja soalnya. Oke, soal ke-19 sudah kusalin ulang. Ini tuh nanti kita kerjakan menggunakan permisalan juga, Dek. Dan sekaligus kita kerjakan menggunakan rumus 1, sayang. Nah, ku ajarinnya gimana caranya ya. Oke, ini soalnya tuh kan X tambah 2 kuadrat ditambah X tambah 2 dikurangi 12. Nah, ini yang X tambah 2 ini Kak Sari misalkan sebagai huruf M. Sehingga berubah menjadi ini M kuadrat ditambah ini adalah M terus dikurangi 12. Oke, M kuadrat ditambah M dikurangi 12 ini yang akan kita faktorkan menggunakan rumus 1 sama dengan. Nah, sekarang kita pikirkan dulu deh. Di sini angkanya angka berapa, Dek? Kalau di depan huruf nggak ada angka. Ini adalah angka 1 ya. Angka 1 dan angka negatif 12 ini kita pikirkan hubungannya. Berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah 1, tapi kalau dikali hasilnya adalah negatif 12. Nah, Kak Sari udah kepikiran, yaitu 4 ditambah negatif 3 dan 4 dikali negatif 3. Cek dulu deh, 4 ditambah negatif 3 itu kayak 4 kurangi 3, 1. Dan 4 kali negatif 3 itu pas banget negatif 12. Jadi angka itu yang akan kita pakai ya. Tulis di sini berarti M kuadrat ditambah buka kurung tutup kurung. Di sini tanda tambah. Di luarnya kasih huruf M, terus tambah lagi buka kurung tutup kurung, di dalamnya kasih tanda kali. Untuk yang tambah, pindahkan ini deh, 4 tambah negatif 3. 4 tambah negatif 3. Untuk yang kali dari sini, 4 kali negatif 3. 4 kali negatif 3. Nah, sekarang kalau udah bentuk kayak gini, berdasarkan rumus 1, jadinya adalah buka kurung M ditambah 4 yang itu, tutup kurung, buka kurung lagi M, ini deh negatif 3. Nah, M ditambah 4 kali M kurangi 3, inilah pemfaktoran dari M kuadrat ditambah M kurangi 12. Tetapi kan soal aslinya bukan yang ini, soal aslinya kan yang atas. Kalau gitu M-nya ini kita kembalikan ke bentuk awalnya, yaitu X tambah 2. Berarti sama dengan buka kurung M-nya ini ganti X tambah 2.
X tambah 2. Nah, ini ada ditambah 4 lagi, kita tulis ditambah 4, tutup kurung. Sekarang ini buka kurung lagi, M-nya diganti X tambah 2 juga. Terus ini dikurangi 3, ya udah kita tulis dikurangi 3, tutup kurung. Baru deh dihitung, buka kurung, ini X. Nah, positif 2 ditambah 4 ya, jadinya adalah positif 6. Terus ini X juga. Nah, sekarang positif 2 dikurangi 3 ya. Jadinya adalah negatif 1. Selesai. Kayak gitu untuk pengerjaan soal yang ke-19 ya. Menggunakan pemisalan dan selanjutnya dikerjakan menggunakan rumus 1. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-20. X kurangi 5 kuadrat dikurangi 25. Ku catat dulu aja ya. Oke, soal yang ke-20 udah aku catat. X kurangi 5 kuadrat dikurangi 25. Ini nanti mengerjakannya menggunakan pemisalan juga, Dek. Yang kita misalkan ini adalah X kurangi 5-nya. Ini Kak Sari pakai huruf M besar lagi aja. Dan nanti untuk lanjutannya menggunakan rumus 4. Yes, rumus kesukaannya Kak Sari nih di antara rumus-rumus yang lainnya ya. Oke deh, langsung aja. X kurangi 5 kuadrat dikurangi 25. Nah, tadi X kurangi 5-nya kan dimisalkan dengan huruf M. Berarti ini berubah menjadi M kuadrat ya. Terus dikurangi 25-nya ditulis ulang. Nah, sama dengan sekarang ini M kuadrat sama 25 ini kita rubah bentuk menjadi bentuk kuadrat. Untuk M kuadratnya Kak Sari tulis ulang pakai dalam kurung gini, dikurangi 25-nya kita ubah menjadi 5 kuadrat. Masih ingat? Ini bentuk kuadrat dikurangi bentuk kuadrat menggunakan rumus 4. Bunyinya adalah depan ditambah belakang dikali depan kurangi belakang. Berarti M tambah 5 dikali M kurangi 5. Dan satu langkah terakhir, M-nya ini kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu X kurangi 5. Berarti ini sama dengan buka kurung X kurangi 5 terus ditambah 5 dikali lagi, ini M-nya juga kita ganti menjadi X kurangi 5 ya. X kurangi 5 terus dikurangi 5 lagi. Nah, dihitung deh, sama dengan ini X dikurangi 5 ditambah 5. Yang ini dek, min 5. Kita boleh bacanya min 5 ya. Min 5 ditambah 5 itu berapa? 0 ya. Jadi hanya tersisa X-nya saja gitu. Terus yang sebelah sini X, nah ada negatif 5, ada lagi negatif 5, jadinya negatif 10. Nah, ini jawabannya ya, X dikali X kurangi 10. Barangkali kalau di kunci jawabannya di halaman 275 penulisan X yang di sini nggak pakai kurung, nggak ada masalah ya. Tetap pakai kurung boleh, kurungnya dihilangin juga boleh ya. Kak Sari penasaran lagi, mau aku cek dulu ya halaman 275. Ya, dan bener feelingnya Kak Sari. X-nya di sini nggak pakai kurung. Jadi penulisannya langsung X, terus buka kurung, X kurangi 10. Nggak ada masalah ya. Baik bentuk yang atas maupun bentuk yang bawah ini nilainya sama. Artinya sama. Ya sayang ya. Sip, itu tadi untuk soal yang ke-20. Lanjut sekarang soal yang ke-21. XY dikurangi 5X ditambah Y kurangi 5. Oke. Oke, untuk soal yang ke-21, X-Y dikurangi 5X ditambah Y dikurangi 5. Nah, Kak Sari ini mengerjakannya nggak pakai rumus manapun ini, Dek. Ya, jadi ini akan kita keluarkan aja faktor-faktor sekutunya, Dek. Maksudnya gimana? Langsung aja nih sama dengan, lihat yang di sini, XY dikurangi 5X. Ini kan sama-sama punya X ya. Berarti X-nya itu boleh ditulis sekali aja di luar kurung, Dek. Sekarang lihat, ini XY. X-nya udah ditulis, berarti tinggal Y-nya saja. Tulis, terus dikurangi. Nah, sekarang yang ini kan 5X. X-nya udah ditulis, berarti tinggal angka 5-nya aja. Nah, gitu. Ditambah, ini Y kurangi 5-nya kita kurungin juga aja. Supaya kelihatan banget tuh. Sama kan? Ini Y kurangi 5, ini juga Y kurangi 5. Dan kita tahu kalau di depan
kurung gini nih nggak ada angka, ini sebenarnya ada angka 1. Nanti angka satunya itu penting loh ya. Nah, kita pakai angka satunya itu di sini sama dengan ini X ditambah 1, kita tulis ulang dulu, X tambah 1, baru dikali, ini kan punya Y kurangi 5, ini juga punya Y kurangi 5, tulis sekali aja deh, Y kurangi 5. Udah selesai. Kayak gitu untuk soal yang ke-21. Sekali lagi, angka satunya ini dari mana? Dari angka yang di sini nih, Dek. Kalau di depan kurung ini ya, nggak ada angka, itu sebenarnya ada angka 1. Ya sayang ya? Sip. Nah, sekarang lanjut ke soal 22 ya. Soal ke-22 ini adalah soal terakhir. Di sini 2XY kurangi 3X ditambah 2Y kurangi 3. Ini juga nggak usah pakai rumus-rumus deh kayaknya. Tinggal kita cari aja faktor-faktor sekutunya. Ya, aku catat dulu soalnya. Oke, soalnya udah aku catat ya. 2XY kurangi 3X ditambah 2Y kurangi 3 sama dengan, ini kita perhatikan dulu, untuk 2XY dikurangi 3X, ini kan sama-sama punya X ya. Berarti X-nya boleh kita tulis sekali aja. Nah, terus yang di dalam kurungnya kayak gini deh. Awalnya 2XY. X-nya udah ditulis, berarti yang belum 2 sama Y. Ya udah kita tulis 2Y. Terus dikurangi. Nah, sekarang yang ini kan 3X. X-nya udah ditulis, berarti yang belum kan 3 aja. Kita tulis 3 aja, tutup kurung. Nah, ditambah. Sekarang 2Y kurangi 3-nya kita tulis tapi pakai kurung juga, Dek. 2Y kurangi 3. Kenapa? Supaya kelihatan banget ini sama persis ya. 2Y kurangi 3, ini juga 2Y kurangi 3. Dan ingat-ingat di sini nanti ada angka 1. Persis seperti soal ke-21 tadi ya. Kalau di depan kurung gini nggak ada angka, ini sebenarnya ada angka 1. Nah, angka satunya akan kita pakai deh untuk ini, X tambah 1. Tulis X tambah 1. Terus dikali, nah ini kan 2Y kurangi 3-nya sama persis. Kalau sama persis ditulis sekali aja, 2Y kurangi 3. Selesai. Seperti itu untuk soal yang ke-22. Nah, berarti dengan ini soal nomor 3 ya, dari angka 1 sampai angka 22 sudah selesai Kak Sari bantu jawab. Mudah-mudahan kamu terbantu ya sayang ya. Dan untuk nomor WA-nya tadi juga udah Kak Sari catatkan ya. Ingat-ingat sekali lagi, grup WA-nya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Pokoknya kamu pilih aja sesuai yang kamu inginkan ya. Mau gabung di grup yang gratis atau grup yang berbayar, boleh. Double grup, gabung ke sini, gabung juga ke sini juga boleh. Silahkan. Nomor WA yang dihubungi tetap yang tadi itu, yang di tengah-tengah video ya. Kamu cari aja. Silahkan langsung, jangan ditunda-tunda supaya kalau mau gabung ke grup gratisnya enggak kehabisan kuota. Ya sayang ya. Kalau grup berbayar sih banyak banget kuotanya. Karena terus terang lebih banyak siswa-siswa Kak Sari yang milih grup gratis ya. Namanya juga gratis, pasti lebih menarik. Oke ya, langsung kamu hubungin aja. Nah, kali ini Kak Sari sudahin dulu videonya. Kalau kamu suka, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.